pada hari-hari ini banyak sekali pertanyaan bagaimana kita mengambil sikap terhadap segala kejadian yang kita dengar dan kita saksikan. Karena tidak sedikit analisa dan komentar. Semua berbicara. Saya pun jadi bingung juga gimana menyikapinya. Tetapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dapatkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau yang demikian suci dan bersihnya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam perjuangannya juga mengalami berbagai ujian yang bagi orang yang lemah iman barangkali kenapa diuji lagi. Nabi kan sudah orang sehebat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini punya andil dalam perjuangan ini, baik dalam menyikapi ataupun dalam menghadapi. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, hal ini mengingatkan kita kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka, kenapa mereka generasi yang selamat semuanya dari aliran yang menyimpang? Kenapa mereka selamat semuanya dari aliran yang menyimpang? Karena mereka memang pantang berbicara dan pantang mengikuti kecuali dengan ilmu. Ketika terjadi fitnah di antara mereka, subhanallah, kalau sempat di zaman kita terjadinya, terlibat kita semuanya. Yang sempat terjadi di zaman kita, kita terlibat semuanya. Gimana tidak? Satu, Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sahabat yang paling pertama masuk Islam dari kalangan dari kalangan anak-anak. Dari kalangan anak-anak, tapi waktu itu tidak anak-anak lagi dia. Nah, setelah terjadi fitnah itu tidak anak-anak lagi. Yang satu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi subhanallah, sahabat, kalau Ibnu Hajar menyebutkan lebih kurang 35.000 sahabat masih hidup. Mereka tidak terlibat pro dan kontra, dan banyak komentar, ya, kecuali hanya lebih kurang 35 sampai 40 orang. Dari 35.000 orang, 35 sampai 40 orang. Berapa persen itu? Berapa persen? Nah, gitulah. Kalau kita hari ini yang tidak ikut berbicara, berapa persen? Yang tidak ikutnya. Yang tidak ikutnya 0,01%. Kebanyakannya, Masya Allah, memberikan komentar, memberikan ulasan, memberikan analisa dan sebagainya. Yang lebih parahnya adalah zadat tina balla, artinya menambah semakin runyamnya masalah. Tidak sedikit akibat dari kejadian ini, banyak kita saling merendahkan dan mencaci maki. Sah? Betul benar? Baik. Apa gunanya? Apakah akan menambah kuat kita? Demi Allah tidak.
wala tanaza'u fatafshalu wa tazhab rihukum. Jangan kalian berbantah-bantah, nanti kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Tapi apa boleh buat? Ya, belum lagi kita maju bersama ke medan perang, kita sudah saling mencaci, saling mencela, saling merendahkan. Baik, kalau betul tuan-tuan, seorang pemberani, coba betul tuan-tuan seorang pemberani, maju saja. Si fulan tidak maju, tidak apa-apa. Tapi setelah antum maju nanti baru bilang si fulan penakut. Ini maju juga belum, tapi sudah bilang orang penakut. Iya kan? Belum lagi maju, tapi sudah mengatakan saudaranya pengecut. Baik, kalau antum memang punya materi yang bisa disumbangkan, yang bisa diberikan, berikan saja. Ini belum lagi memberi apa-apa, sudah bilang saudaranya kedekut. Ya, dia belum memberi apa-apa, tapi sudah mengatakan saudaranya kedekut. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di satu pihak ada pula yang bergembira dengan terjadinya keadaan ini, bahkan cenderung memperolok-olokkan, yaitu kaum munafikin yang memperolok-olokkan dan merendahkan kaum muslimin. Dan tidak pula jarang di antara orang-orang yang punya gairah terhadap Islam pun juga cara pandangnya mirip pula dengan kaum munafikin ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi seperti ini, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kehendak Allah itu yang pertama. Banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yurfa'ur rajulu hatta yubtala. Seseorang tidak akan diangkat sampai dia diuji dulu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal kalian belum mendapatkan ujian seperti orang-orang yang terdahulu. Masathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa oleh al-ba'sa, oleh peperangan, wad-dharra, dan banyak mudarat, kesulitan hidup. Wazulzilu, sampai mereka digoncangkan, sampai bergoncang mereka dibuatnya. Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul, sampai rasul sendiri berbicara, wallazina amanu ma'ahu, sampai orang-orang yang beriman dengan mereka, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Tidak tertahankan lagi. Tapi Allah jawab, ada inna nasrallahi qariban. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Amat dekat. Antum tak tahu ada berapa tahun dekatnya? Bah? Hah? Kiamat sudah dekat enggak? Hah? Kiamat sudah dekat enggak? Ya masyayikh, dari dulu kita sudah bilang kiamat sudah dekat sejak zaman Nabi lagi, sah? Betul tak? Wa'idtu ana was-sa'atu kahatain. Saya dibangkitkan berdekatan dengan datangnya kiamat seperti ini.
Lalu dia isyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Dekat tak? Dekat tak? Dekat. Berarti pertolongan Allah itu dekat. Nabi SAW menanti pertolongan itu sampai tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Berapa tahun lamanya? Begitu aja apa yang ngitungnya. 13 tambah 8. Hah? 21 tahun. 21 tahun itu dekat. Ingat ketika dulu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam tidak terperikan lagi pahitnya penderitaan yang dialami oleh Bani Israel di bawah tekanan intimidasi Fir'aun. Lalu mereka berdoa supaya musuh-musuh mereka dihancurkan. Taib, apa kata Allah SWT? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian sudah dikabulkan, sudah diijabah. Tahu tuan-tuan berapa tahun lamanya baru terlaksana? Berapa tahun baru dilaksanakan janji itu? Pertolongan yang sudah dekat itu. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, janji Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Berapa tahun? Dari Allah katakan qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Berapa tahun? Lebih 50 tahun. Lebih 50 tahun. Nah, tapi apakah Musa, apakah Harun dan orang-orang beriman bersama mereka berputus asa? Berputus asa? Tidak. Mereka tidak berputus asa. Sahabat ketika awal masih di periode Mekah, mereka Khabbab bin al-Arat tidak tahan lagi dengan azab dan siksa yang dia hadapi dari pentolan kafir Quraisy. Apa kata Khabbab? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Kenapa tidak minta pertolongan untuk kami? Kenapa tak berdoa untuk kami? Masya Allah. Kenapa salahnya? Kan Nabi tinggal angkat tangan. Dan Allah, kalau sudah nabinya mengangkat tangan, orang beriman bila sudah mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, Allah malu tidak mengabulkannya. Allah malu tidak mengabulkannya. Pasti dikabulkan. Tapi Nabi SAW, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah kaum yang ingin cepat selesai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah yang membuat banyak dari orang-orang Islam hari ini, orang-orang Islam ini, khususnya para analis politik, kadang banyak pula analis dadakan kan, ya. Andainya misalnya berandai-andai orang Indonesia turun ke Israel, kencing aja rame-rame tenggelam itu Israel kan. Cuman masalahnya nengok senapang Israel tuh, kita kencing di celana sebelum kencing mereka. Nah, bisa dengan ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak bisa. Semuanya Allah Maha tahu kapan waktu, siapa yang dipilih, dan tentu saja SKB syarat dan ketentuan berlaku. Pertolongan Allah itu datang menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Dan harus syarat-syaratnya mesti dilengkapi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi SAW dalam proses dakwahnya tentu tahu sendirilah bagaimana beliau mengalami kesulitan dan tantangan. Naam,
Tentulah tantangan. Banyak yang jatuh korban dan banyak yang disiksa. Ya, banyak yang tidak menikmati kejayaan Islam. Dan kemenangan itu tidak selamanya kaum muslimin. Kemenangan itu tidak selamanya menang bersama bersenjata, tidak. Bukankah ketika Allah SWT mengisahkan tentang orang-orang Ashabul Ukhdud, ingat ya? Mereka dibakar hidup oleh penguasa zalim waktu itu. Tapi ternyata Allah menyebutnya wadzalikal fawzul kabir. Itu adalah kemenangan yang besar. Subhanallah, kena bakar tapi kemenangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang subhanallah, kalau tonton lihat dari saudara-saudara kita yang sekarang ada di Gaza misalnya. Mereka ketika ada korban dari keluarganya dalam medan jihad, mereka menganggapnya itu sebagai kemenangan. Wadzalikal fawzul kabir. Masih ingat enggak ketika Nabi SAW ketika Sulhul Hudaybiyah tahun keberapa? Tahun ke-8 Batu Makkah. Ini hasil dari sabarnya di Sulhul Hudaybiyah. Tahun ke-6. Tahun ke-6 Nabi SAW membawa para sahabat untuk pergi umrah. Tentu tidak bawa senjata, kecuali seperlunya seorang musafir bawa senjata seadanya, bukan untuk perang. Dengar orang Quraisy diutuslah Utsman untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy karena masih dikuasai oleh orang Quraisy. Dapat isu bahwa Utsman ditahan dan dibunuh oleh mereka. Akhirnya Nabi dan para sahabat melakukan bai'atur ridwan, berbaiat bahwa mereka akan menyelamatkan Utsman radhiyallahu taala. Mendengar kaum muslimin berbaiat seperti itu, orang Quraisy pun mengirim utusan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi untuk berunding. Coba hasil rundingannya kaum muslimin. Hasil perundingannya. Ini yang kadang-kadang bagi yang tidak berilmu tapi hanya berlogika, tidak sampai pemahamannya. Ya, tidak sampai pemahamannya. Apa klausul dari perjanjian itu? Satu, Nabi harus kembali ke Madinah dengan para sahabat. Beranda sudah hampir sampai ke Mekah, udah berhari-hari pakai pakaian ihram, tiba-tiba tak boleh masuk ke Mekah. Gimana rasanya? Antum belum lagi pakai ihram, baru kenduri mau berangkat. Tiba-tiba ada pembatalan keberangkatan, bisa nak keluar. Dicari ketua travelnya sampai. Iya kan? Mana antum terima? Ini tidak sudah berhari-hari mereka dengan ihram. Tahu tidak, dari perjalanan dari Makkah Madinah itu memakan waktu lebih dari sekitar 8 hari sampai 10 hari perjalanan. Nah, mereka tinggal lagi lebih kurang 60 km dari Mekah. Dari jarak 400 km lebih. Kan tinggal ditanggung kan? Tapi Nabi SAW terima perjanjian itu. Baik. Yang main perasaan, yang main pikiran, nanti akan protesnya. Perjanjian kedua atau klausul kedua. Siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah? Siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah? Lalu hijrah ke Madinah. Ini kan menentang hukum Allah nih. Kan siapa yang masuk Islam wajib enggak tahu rupanya. Bahwa siapa yang Islam di Mekah wajib hijrah ke mana? Ke Palestina. Nah, dah campur-campur kaji nampaknya. Enggak, ke Mekah, ke Madinah. Wajib.
Sebelum Fathu Makkah wajib hukumnya siapa yang tidak hijrah itu berdosa. Jelas? Nah sekarang orang Quraisy bilang siapa yang masuk Islam dari ahli Makkah lalu hijrah ke Madinah wajib ditolak oleh Nabi SAW. Ini melanggar hukum Allah atau tidak? Hui. Hah? Melanggar hukum Allah dan Rasul pun tidak? Melanggarlah. Taib. Nabi terima atau tolak? Terima. Nabi terima. Coba kalau sekarang ada ulama yang fatwakan warga Palestina wajib meninggalkan Palestina. Kira-kira apa komentarnya? Kalau ulama Indonesia yang berfatwa seperti itu sudah digelar Yahudi Indonesia. Kalau ulama Mesir yang berfatwa Mesir Yahudi Mesir. Kalau ulama Arab Saudi yang berfatwa Yahudi Arabia dan sebagainya. Tahu muslimin dirahmati Allah. Lihat Nabi SAW wajib menolaknya. Padahal wajib hijrah ke Madinah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sebaliknya, siapa yang murtad lalu bergabung dengan orang Mekah, maka wajib diterima oleh orang Mekah. Sekali lagi menguntungkan orang kafir Quraisy. Sebab orang murtad awalnya masuk Islam, setelah murtad tentu banyak rahasia kaum muslimin yang dia ketahui. Allah tidak tahan lagi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang seperti ini penting. Ada yang semangat penting. Cuman harus ikut alimnya, ikut ulamanya. Ini semangat ada tapi tidak ikut ulama, apalagi mencaci maki. Nah, ini yang masalah besar kita. Ya. Ini yang terjadi hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi lihatnya ulama tidak sependapat dengan dirinya, maka yang dituduh siapa? Siapa dituduh? Ulama. Ini fenomena na'udzubillah. Kalau dalam kondisi seperti ini kita berjihad fisabilillah, kira-kira menurut tonton bisa tidak kita bersatu di bawah satu komando? Hah? Woi. Hah? Nah. Jangan ikut Ustaz Dasmanto, Wahabi itu kan ya. Musuh di depan masih sempat juga saling mewahabikan. Lalu ikut siapa? Tuh Asy'ari sana. Akhirnya kacau barisan kita kaum muslimin ada rahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, alasna ala haqq, bukankah kita di atas kebenaran? Naam. Alaisu ala batil, musuh kita kebatilan? Bala. Alasta Rasulullah, kamu benar Rasulullah benar. Naam. Kau mau saja, kan ini yang jadi masalah ini. Kalau sampai Nabi sekarang berfatwa seperti itu untuk masalah Palestina hari ini, mungkin Nabi pun akan dibilang keturunan ya Yahudi semua orang sekarang. Tidak percaya? Kita panggil Nabi. Katanya ada ilmu bacaan amalan khusus untuk memanggil Nabi. Ada yang bisa? Saya nak ikut. Ya, kalau ada yang bisa, tolong bawa saya. Soalnya saya nak ada pertanyaan. Ya Rasulullah, kami ini masuk golongan sesat apa golongan selamat? Iya, biar selesai masalah kan. Tapi kalau sudah sempat kita tanya seperti pada Nabi, tidak boleh lagi lah tidak. Semuanya kalau seandainya kata Nabi Wahabi yang benar, semua harus jadi. Misalnya, cuma itulah kawan-kawan kita menghadirkan Nabi bukan untuk itu, untuk apa aja, untuk makan-makan aja. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Falimadza nardah ad-daniyah lidinina? Kenapa kita ridha saja? Kita direndahkan agama kita. Jawab Nabi SAW, ya Umar, inni Rasulullah. Saya adalah Rasulullah SAW. Sama dengan Musa dulu ketika dia dikejar oleh Fir'aun. Di depan lautan, di belakang Fir'aun mengejar.
Apa jawaban mereka? Qalu inna lamudrakun. Musa, kamu kemana? Kenapa bawa ke sini kita? Pasti terkejar. Musa dengan yakin karena perintah Allah memang seperti itu. Iya kan? Disuruh menuju ke laut Merah. Maka Musa katakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Demi Allah tidak. Tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberi petunjuk. Betul enggak? Betul enggak? Janji Allah Subhanahu wa taala itu. Ini 50 tahun yang lalu nih sudah dijawab, qad ujibat da'watukuma. Sekarang baru direalisasikan Allah Subhanahu wa taala. Itu antum nak lebih cepat dari Nabi Musa? Hah? Antum nak lebih cepat dari Nabi Musa? Nabi Harun. Mungkin cepat, mungkin lambat. Cuman syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Nabi dengan begitu yakin mengatakan saya Rasulullah, Allah akan beri petunjuk. Lalu kasus ditandatangani, terlihat oleh Urwah bin Mas'ud, tulisannya Muhammad Rasulullah. Kata Urwah, ini dihapus. Harus dihapus. Kalau kami tahu, kalau kami mengakui annaka Rasulullah, maka qatalnak. Kalau kami mengakui kamu sebagai Rasulullah, tidak akan kami perangi. Ini kita bermusuhan karena kita tidak yakin ada Rasulullah. Jelas ya? Jadi tidak diakuinya Rasulullah. Lalu disuruh ke Ali, hapus saja Ali. Walaupun tak ditulis, saya tetap Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Langsung Allah berikan selepas itu berita gembira. Tadi Umar mengatakan ini dengan perasaannya, dengan pikirannya, ini kekalahan telak kita. Sah? Ada kekalahan telak kita. Tapi Allah membalas dengan turunnya ayat. Apa ayat yang turun? Atau surah yang turun? Lanjutkan. Inna fatahna laka fatham mubina. Subhanallah. Ini kalah dalam perundingan menurut mata kasat mata, tetapi ternyata sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Apa kemenangan yang nyata tadi? Kaum muslimin, tahun ke-7 Hijriah, Khaybar dikuasai kaum muslimin. Benteng terakhir Yahudiyah. Nah, kemudian tahun ke-8 apa terjadi? Tahun ke-8 apa terjadi? Fathu Makkah. Cuma kan, Fathu Makkah. Kalau Allah menjanjikan, pasti. Tapi tidak selamanya janji itu harus disaksikan oleh Nabi SAW. Bukankah ketika Nabi wafat, Persia sudah ditaklukkan atau belum? Belum. Padahal itu Allah janjikan buat Nabi SAW. Jadi tidak harus segalanya kita yang saksikan. Jelas? Mungkin setelah kita. Makanya kita katakan inna nasrallahi qadim. Pertolongan Allah itu pasti datang, pasti. Tidak ada, pasti, karena Allah berjanji dan janji Allah mesti terjadi. Cuman kapan? Allahu a'lam. Kemenangan itu pasti. Allah berjanji. Allah tidak akan berikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Nah, cuma seperti tadi, SKB. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kaum muslimin. Masuk waktu sih? Kita sudah. Baik, kaum muslimin, kaum musliman dirahmati Allah SWT. Bahwa pertolongan Allah itu pasti datang.
dengan kemenangan yang mutlak atau kemenangan kadang menang kadang kalah, dan itu terjadi dalam setiap fase perjalanan dakwah umat Islam ini. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT, jangan Baitul Maqdis, Makkah Al-Mukarramah saja, Makkah pernah jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak, yaitu Syiah Al-Qaramidah. Syiah Al-Qaramidah di abad ke-4 Hijriah, mereka sampai membunuh orang-orang yang sedang ihram, berpakaian ihram di Masjidil Haram di bulan haram. Dalam keadaan ihram di Masjidil Haram, di tanah haram, di bulan haram, mereka melakukan perbuatan haram. 30.000 jemaah atau 35.000 jemaah yang dari kalangan Ahlussunnah dibantai oleh mereka di dalam Masjidil Haram. Ma'asyar kiram dirahmatillah. Sampai-sampai selama 20 tahun lebih haji tidak ada. Haji tidak ada. Kalau di masa salib, perang salib dulu, Baitul Maqdis pernah tidak dikumandangkan azan lebih dari 90 tahun lamanya. Dan itu sudah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tetapi pertolongan Allah sebagaimana dijanjikan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Mekah yang dulu sangat garang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tapi akhirnya harus menyerah kepada kehendak Allah Ta'ala. Siapa yang menyangka dalam waktu yang begitu singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengembalikan Mekah. Para analis ilmu kenegaraan dunia ya harus berdecak kagum dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Waktu yang relatif singkat bisa membangun agama, membangun negara yang bertahan dalam rentang waktu yang sangat lama, dan itu akan selalu terjadi bahwa pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kalau Allah memang berjanji akan membantu, apakah kita serahkan semua sama Allah? Ustaz? Ya harus semuanya. Yang berada di tempat itu, mereka harus angkat senjata. Mereka harus angkat senjata. Terlepas dari masalah apakah mereka pendapatnya benar atau tidak dalam berbagai masalah dalam agama ini. Ya, kalau sempat misalnya negeri kita lah qadarullah diserang oleh orang-orang kafir, antum harus periksa dulu ngaji di mana, di Ubayyah masuk, kalau enggak jangan mengambil jihad gitu. Serius ini. Akhirnya belum lagi perang dengan musuh, kita sudah perang dengan kita sendiri. Kalau begini jadi menang kita, belum masuk peperangan kita sudah kalah kita. Ini yang saya maksudkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau kalian tak mau tolong mereka, jangan hinakan mereka, jangan biarkan mereka. Karena kesalahan apapun selama mereka masih muslim dalam kondisi seperti ini harus disampaikan dulu. Jangan mencari-cari hal-hal yang membuat umat Islam tidak bersatu. Ya, mencari sesuatu yang membuat umat Islam tidak bersatu. Orang dalam keadaan damai saja disalahkan, saya juga nerima, apalagi dalam kondisi orang sedang angkat senjata terus antum salahkan. Jangan-jangan nanti ke arah antum diarahkannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kemudian banyak hal yang kadang-kadang secara syar'i mungkin dari pandangan kita tidak dibolehkan, tapi harus dilakukan. Karena mereka
Terpaksa. Misal, ini misalnya. Dulu ketika perang Teluk. Antum kritik sih pemerintah Arab Saudi minta tolong bantuan Amerika menghadapi pasukan Irak. Sah? Cuman tahu enggak kenapa dia minta Amerika? Kan enggak tahu dah? Kan enggak tahu kita? Nah, tapi kok ngomong juga? Enggak tahu tapi ngomong juga. Subhanallah. Raja Arab Saudi sudah menghubungi 29 kepala negara muslim untuk sama-sama menghadapi saudara kita ini. Ada yang mau enggak? Ada yang siap? Enggak ada. Karena mereka tahu bahwa itu permainan acusam. Acusam dengan kawan-kawan. Jadi mereka memang targetnya bisa membuka pangkalan militer di Timur Tengah. Disuruhlah Irak. Nanti dicocoknya goli-goli terus Arab Saudi kan. Ya, kamu kalau enggak kita bantu nanti bahaya. Dibuatlah bahwa Irak itu senjatanya dan sebagainya dibesar-besarkan dengan media yang mereka miliki. Di satu pihak kaum muslimin tidak ada yang siap membantu Arab Saudi. Terus kalau antum dalam kondisi seperti itu, enggak adon sana yang nak bantu, tiba-tiba musuh nak bantu, antum terima enggak waktu itu? Hah? Iya, Toacu tidak bantu, apa tidak mau, ada bantu satu pun. Kita dalam kondisi seperti itu sulim. Lalu ada orang yang dulu memusuhi kita, nawarkan bantuan, kita terima enggak? Hah? Enggak juga. Iya. Apa berbuat? Akhirnya diterima. Diterima urunan tangan itu. Baru kita mencak-mencak karena kita tidak tahu apa-apa dalam masalah itu. Sampai-sampai ulama pun kena dengan fitnah. Ya ulama dasar pengekor pemerintah. Nyantum tidak pengekor lah. Hah? Kita tidak pengekor. Nyantum sama aja dengan ada orang ketangkep ya karena berpaham berpaham Khawarij. Lalu dia tidak mau makan makanan dari penjara. Alasannya dari tagut. Kan berasnya beras bulog siapa yang tangani? Hah? Pemerintah baginya tagut. Jadi tidak mau makanan dari tagut. Terus dari mana makannya? Dari makanan yang diantarkan oleh orang tuanya atau keluarganya. Balik lagi, orang tuanya beli beras di mana? Di pasar. Pasar siapa yang kuasai? Tagut. Akhirnya sama sekarang orang kerjasama Amerika katanya. Siapa di antara negara yang tidak kerjasama? Semuanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi kita dalam kondisi seperti ini, ya bukan dalam rangka saling melemahkan, tapi justru harus saling menguatkan. Dari awal sudah saya katakan, antum seorang pemberani, maju tak gentar, membela yang benar. Oh si fulan tidak ikut penakut, biarlah jadi penakut. Yang penting antum pemberani, pergilah. Ternyata antum keluar-keluar doang. Pas disuruh, oh anak saya masih kecil katanya. Orang itu juga punya alasan yang sama. Orang itu mungkin lebih bini lagi. Awak baru anak masih kecil. Jadi semua punya alasan. Ya kenapa? Apalagi kalau yang pertimbangannya negara. Kita pertimbangan personal saja, individu banyak pertimbangan kita. Nah, jadi begini ya. Oh, enggak bisa dosanya. Apa itu? Utang masih banyak belum dibayar katanya. Katanya mati syahid, walaupun mati syahid kalau ada utang enggak jadi masuk surga, saya masih banyak utang. Akhirnya semua ngaku berutang semuanya. Iya, semua ngaku berutang. Yang belum menyekolahkan SK-nya cepat diurus ke KPR, BTN supaya tercatat orang berutang. Dasman tak pergi. Aduh, utang saya banyak. Walaupun mati syahid tak masuk. Tak masuk. Jadi orang semua yang punya alasan. Jelas ya? Nah.
Kalau bicara masalah membantu, antum bantu, mampu bantu. Punya uang banyak, habiskan uang antum seperti Abu Bakar dulu. Tidak usah nengok ke Dasman. Dasman hanya 500.000 misalnya. Tidak usah nengok dia. Ria antum jadinya. Abu Bakar kan tidak pernah nanya dulu. Woi, saya semua saya serahkan. Umar kamu berapa? Tidak ada cerita begitu. Yang tidak berinfak pun tidak dicari Abu Bakar. Siapa yang tidak berinfak berarti pernah kedekut. Tidak ada. Antum berani berangkat. Antum pemurah bantu. Sah? Ini enggak. Ini banyak yang komentar kosong banyak. Biasalah tong kosong. Tong kosong. Ya ini bunyinya. Belum lagi penafsiran-penafsiran yang mengandung fitnah dan sebagainya. Ya kalau tidak bisa meredakan suasana, lebih baik minggir saja dulu. Ya tengok dari jauh. Tapi kalau hanya memperkeruh suasana, lebih baik antum. Karena seperti kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah diam lebih baik daripada salah berbicara. Nah, salah diam daripada salah berbicara. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Cek doanya. Hah? Ya, Subhanallah. Itu tidak pergi jihad lah. Masih butang. Ada alasan. Jadi ketika antum bilang misalnya, kenapa negara ini tidak menyerangkan itu ya? Dalam hitungan antum mereka bisa, tapi hitungan mereka, tidak, jangan paksakan hitungan antum. Kan ya Pak? Bapak melihat saya sekarang, pasti Bapak bilang saya berkemampuan besar, karena badan besar. Iya kan? Iyalah. Tapi setelah Bapak dekat dengan saya, tahu rupanya badan aja yang besar, ternyata tenaga kurang. Nah, itu misal gitu. Banyak orang mengira bahwa sekarang andainya Arab Saudi maju ke medan tempur, selesai Israel semuanya. Sah? Gitu. Sehingga dituduhlah negara itu negara penakut. Ah, yang lebih parahnya lagi berubah jadi Saudi, Yahudi, Arab. Ini yang ngomong lama tinggal di Israel dulu, tahu nggak tentu? Yang ngomong ini lama dulu tinggal di Israel. Entah apa, entah saya nggak tahu. Mungkin punya lemu mangkus dia barangkali. Nah, hati-hati menerima omongan orang. Ya, jangan segera diaminkan. Dia doanya untuk sendiri, diaminkan bersama. Dia doanya untuk sendiri. Kita yang korban doa dia. Kan ya? Dia doanya untuk sendiri, tapi kita aminkan bersama. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi satu kaum muslimin yang mesti kita lakukan dalam kondisi seperti ini, jangan tambah lagi masalah umat Islam. Nah, kalau tidak berilmu yang benar-benar ilmu, bukan mendengar analisa si fulan. Semua analisa itu berdasarkan analisa orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kaum muslimin, belum tentu orang yang berada di lapangan lebih paham daripada orang yang tidak di lapangan. Masalah agama ya, bukan masalah data, tidak. Ada orang punya data tapi tidak pandai ngolah datanya, atau memang mesin olahannya tidak baik, tidak bagus. Nah, apalagi kalau di sana, apalagi manusia banyak yang tendensius sekarang. Kadang-kadang orang berpemahaman Syiah tapi kayak orang ahli sunnah. Nah, kadang orangnya munafik tapi masya Allah menangisnya seperti air mata buaya. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, yang pertama tadi, jangan menambah masalah Islam. Yang kedua, kita wajib untuk selalu menambah iman kita. Menambah iman kita. Bahwasanya kemenangan itu datangnya untuk orang-orang beriman.
beriman seperti berimannya generasi pertama kita. Makanya Umar tadi ketika kena tegur oleh Nabi SAW, Umar ditegur oleh Nabi. Apa Umar bilang apa tadi? Masa iya agama kita direndahkan? Lalu Nabi katakan, ya Umar, saya Rasulullah ini. Apakah setelah itu Umar masih mencak-mencak? Hah? Woi, enggak kan? Apakah Umar masih juga menentang perkataan Nabi? Karena tidak sesuai dengan logikanya? Tidak sesuai dengan perasaannya? Enggak. Beginilah harusnya kita terhadap orang-orang yang berilmu. Harus yakin kepada orang berilmu. Masa antum yang tak berilmu saja sangat mencintai saudara-saudara beriman, masa ulama tidak mencintai? Yes, ya? Masa ulama tidak? Antum yang tidak ulama saja tidak rela melihat kezaliman, apalagi ulama. Mereka juga. Makanya sikap orang berilmu dengan sikap orang yang bersemangat belum tentu sama. Tidak sama. Kemudian harus tahu bahwa ulama itu melakukan dengan ilmu, kalau kita dengan semangat dan perasaan. Oleh sebab itu maka selalulah menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang thiqah, yang mengamalkan ilmunya. Ini orang hanya sekedar tahu, tahu saya itu. Belum lahir nenekmu saya dah tahu itu. Cuman ketika dipraktikkan di lapangan tak dilaksanakannya ilmu. Lalu kenapa tidak seperti itu? Itu kan zaman Nabi, zaman kita berubah. Subhanallah. Zaman Nabi memang zamannya berubah, tapi kejadiannya sama. Yang namanya al-kufru millatun wahidah, sama. Yang ketiga, bahwasanya orang yang ikhlas itu tak akan pernah menganggap rendah orang lain. Orang ikhlas tak akan menganggap rendah andil orang lain. Apalagi yang memang orang lain itu lebih tinggi pula kebaikan daripada kita. Ini kan banyak yang macam-macam, tidak ada mempedulikan saudaranya kaum muslimin. Awak kirim 50 ton, mereka kirim 1050 ton. Mana banyak? Awak kirim 52 ton, mereka kirim 1058 ton. Mana yang banyak tu? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang keempat, kalau antum tak pandai menyaring berita, maka matikan dunia dalam berita. Karena kebanyakan perawi berita hari ini majahil. Kalau tidak kadzabin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jangan terlalu sering dengar berita. Bukan maksudnya tidak mempedulikan, tidak. Karena berita itu selalu bertambah. Sehingga ada pepatah mengatakan, kalau ngirim sesuatu nak bertambah, kirim berita. Tapi kalau ngirim sesuatu nak berkurang, kirim uang. Nah, kalau uang tuh berkurang sampainya. Kalau berita bertambah sampainya. Dalam sebab itu, maka hati-hati menerima berita. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang orang fasik berberita, maka klarifikasi, konfirmasi, antusibu qauman bijahalatin. Sebab nanti kalau menimpakan kezaliman pada suatu kaum karena ketidaktahuan, nanti kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal. Kadang-kadang sampai ada yang, ya subhanallah bicaranya, auzubillah, tidak patut. Nah, yang kelima, bahwa sesungguhnya apa yang kita lihat dari kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman pada Allah SWT, seperti yang terjadi pembiaran dari mereka,
ya terhadap kezaliman yang dilakukan oleh mereka bersama tidak menyurutkan iman kita. Tidak menyurutkan iman kita. Karena sekali lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya sebagian orang mengira kalau gitu kemasan dunia ini milik orang kafir aja, kita tidak. Enggak. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan itu dalam suatu ungkapannya. Nah, bahwa manusia qad yasma'u yara ma yusibu katsiran min ahli al-iman wal Islam di dunia min masa'ib. Seseorang kadang melihat dan mendengar musibah yang banyak menimpa orang beriman dan orang Islam di dunia. Kemudian sebaliknya orang-orang kafir, orang pendosa mendapatkan ini, mendapatkan kemewahan, mendapatkan kekuasaan. Nah, fayataqidu anna na'ima fid dunya la yakunu li ahli al-kufri wal fujur, sampai mereka meyakini bahwa dunia ini memang milik orang kafir dan orang pendosa. Wa annal mu'minina laysa lahum fid dunya ma yan'amuna bihi illa qalilan. Sedangkan orang beriman tak mungkin menikmati kecuali sedikit. Ya Syekh? Wa kadzalika qad ya'taqidu anna al-izzata wan nusrata qad tastaqirru lil kufari wal munafiqina 'alal mu'minin. Sampai-sampai ada pula yang meyakini bahwa kejayaan dan pertolongan kemenangan itu selamanya untuk orang kafir dan munafikin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza sami'a ma ja'a fil Qur'an min anna al-izzata lillahi wa rasulil mu'minin, lalu dia dengar dari Al-Qur'an bahwa kemenangan itu, kekuasaan itu milik Allah dan Rasulnya dan orang beriman, wa anal aqibata lil taqwa, bahwa akhir dari kemenangan itu ada orang bertakwa, wa qaulullah wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami lah yang akan menang, wa huwa mimman yusaddiqu bil Qur'an, dia percaya pada Quran, hamala hadzal ayat ala daril akhirati faqat. Ini nanti di akhirat saja katanya. Ya, ada yang sampai seperti itu. Nah, sehingga dia takwilkan ayat itu hanya di akhirat. Naam, wa qala amma fid dunya fama nara bi ayunina illa anal kuffara wal munafiqina fiha yadhharun. Sedangkan di dunia ini orang kafir, orang munafik, mereka yang menang. Wa yaghlibuna al mu'mina, mereka kalahkan orang beriman, wal izzatu wan nusra, mereka yang punya kekuasaan dan kemenangan. Wal Qur'anu la yaruddu bi khilafil mahsus. Al-Quran tak mungkin datang berbeda dengan apa yang terlihat. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa ini tidak mungkin kita akan mendapatkan kemenangan, dan ini adalah keyakinan yang keliru. Terus dikatakan Baitul Maqdis 90 tahun tidak dikumandangkan azan, tapi Allah pilih seorang hambanya, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu tidak sembarangan. Kaum muslimin lama prosesnya, dari pendidikannya, dari dia memilih calon ibunya. Coba bayangkan, dari cara dia memilih calon ibu anak ini, kaum muslimin, ya, bukan sembarangan. Lama prosesnya, sampai akhirnya dia dapatkan istri yang memang sama pikirannya, ingin membebaskan Baitul Maqdis. Dari rahim itulah lahir anak yang akan membebaskan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Jadi Allah pilihkan itu, dan kemenangan itu akan ada. Tapi apakah di zaman kita atau tidak? Sebagaimana dulu Nabi SAW menjanjikan akan diberikan kunci-kunci perbendaharaan Persia, tapi baru terlaksana di zaman Umar bin Khattab. Diberikan kerajaan Romawi, baru terlaksana di zaman Umar, dan seterusnya. Nabi tidak menyaksikan, tapi bukan berarti Nabi tidak meyakini, karena janji Allah itu pasti datang. Dan kita katakan, bahwa kemenangan akan Allah berikan. Baik, yang keenam atau yang kelima, bahwa kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza sekarang. Mereka membangkitkan semangat dengan kesederhanaan yang mereka miliki, bisa menghadapi, membungkam mulut besar orang-orang kafir di dunia ini.
Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Dan juga terima kasih mereka telah mewakili kita menghidupkan syiar-syiar jihad fisabilillah. Kita tidak mampu melakukannya atau tidak ada izin untuk melakukannya. Nah, ya Syekh, kita berterima kasih pada mereka. Yang keenam, kita mesti merasakan kesakitan yang mereka rasakan, penderitaan yang menimpa mereka. Maka tidak ada hari kecuali kita mendoakannya, dan tidak ada kesempatan untuk membantu kecuali kita ikut di dalamnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan Allah SWT selalu membuat lisan kita selalu terjaga, ya, pertama dari menghina mereka, merendahkan mereka, dan terjaga apalagi daripada memburuk-burukkan mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, banyak berita yang berseliweran bahwa mereka adalah ciptaan Yahudi misalnya, ciptaan Israel, atau ada yang mengatakan mereka orang Syiah dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau bicara masalah politik, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa minta bantuan orang kafir itu dianjurkan apa tidak? Hah? Dianjurkan apa tidak? Boleh, hilang lagi masalah. Dibolehkan tak minta bantuan kaum musyrikin memerangi orang-orang Islam? Boleh apa enggak? Hah? Kau pada nengoklah. Boleh enggak saya berperang dengan saudara sesama muslim, lalu saya diminta bantuan orang kafir, boleh apa enggak? Boleh? Hah? Ya, saya memerangi saudara saya orang Islam, minta bantuan orang kafir, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Terus kenapa dilakukan? Tadi saya tunjukkan ke antum bahwa di belakang mereka ada orang-orang, ini panjang cerita, tidak selesai malam ini nampaknya. Nah, bahwasanya di belakang mereka ada orang-orang kafir, khususnya Syiah Rafidah. Maka tuan-tuan lihat ketika Irak dijatuhkan oleh Amerika, kepada siapa diberikan kekuasaan? Hah? Al-Sunnah apa ke Syiah? Ke Syiah. Jelas ya? Nah, andainya tidak diterima uluran tangannya, lalu mereka sampai ke dua tanah suci Makkah dan Madinah, antum suka nggak dikuasai oleh Syiah? Hah? Nggak. Jadi begitulah pertimbangan para ulama tadi. Karena Acu Soeharto waktu itu tidak siap. Pak Cik ya, Pak Cik nama. Jadi kaum muslim tidak siap waktu itu. Di Malaysia Mahathir juga tidak siap. Di Pakistan tidak siap. Mesir apa lagi? Makanya kalau ada yang berani, saya bilang maju aja, tidak usah tunggu-tunggu orang lain, saya bilang. Karena nunggu-nunggu tidak akan jadi tuh. Aculah dulu, udahlah dulunya, maslah dulunya, gitu ya, tidak jadi. Makanya kalau memang antum berani, tidak usah cici maki orang, maju aja. Ya, selesaikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dalam hal ini bisa dimanfaatkan sebagian kaum muslimin oleh orang lain, mungkin. Ya sampai-sampai ada analisa, tapi tidak usah lah ya. Momen serangan Topanul Aqsa, Topan Aqsa itu kok dipilih pula bersempena dengan Riyadh season. Paham tak? Musim balik di Riyadh. Ada yang menganalisa, jangan-jangan senjatanya disyaratkan kalian harus buat serangan di saat Arab Saudi sedang pesta. Supaya apa? Supaya Saudi masuk kerangkeng orang yang tertuduh. Orang sedang perang, masa kalian bertapa? Wah, ada yang main di situ enggak? Hah? Saya main kira-kira aja, saya enggak tahu. Tapi kemungkinan itu ada.
Makanya kalau ada yang mengatakan mereka dibantu oleh Syiah Iran, mungkin. Salah sendiri, antum tidak bantu lah. Sah? Iyalah. Kalian lepas tangan. Tentu diambil yang mau ngulurkan tangan. Orang naik hanyut. Antum lepaskan tangan. Yang sana ulurkan tangan. Tangan siapa yang dipegangnya? Ya tangan orang itu. Jadi mohon maaf, ini masalahnya bukan sekedar hanya masalah ilmiah, tapi ada masalah di dalamnya, masalah siasa yang tidak mungkin selesai di meja ceramah. Tidak selesai di meja ceramah. Ya, kalau idealnya memang antum dengan alusunah saja, Syiah itu tidak bisa dipercaya, betul. Kita sepakat dengan antum. Tapi ketika alusunah semuanya dan tolong-tolongnya, dia ditolong oleh Syiah. Mungkin tak mereka pegang tangannya? Hah? Apalagi dijanjikan kalau oleh sama kami nanti ya Israel bisa agak damai sedikit. Misal. Makanya ketika ada sunnah angkat tangan dan ada yang julurkan tangan, ya kita yang salah. Kenapa tangan kita lepas? Paham tak? Sekarang tak paham. Sebagian besar tak paham. Lebih baik tak paham. Lebih baik tak paham. Nah, soalnya kalau sudah paham jadi analis pula semua nanti ini. Ya. Makanya saya tidak mau terlalu menganalisa masalah. Ya. Makanya saya katakan bantu mereka. Doakan mereka. Jangan hinakan mereka. Tolong mereka. Jangan jelek-jelekkan mereka. Kan itu yang inginkan. Jelas? Nanti kalau antum sudah sampai ke lapangan akan tak paham. Semoga kita tidak mengalami hal yang sama. Nampak tak siap anak masih? Anak masih kecil, utang belum lunas. Iya dah. Itu belum lagi utang negara sih, baru utang angsuran rumah. Kalau ada itu utang negara, itulah. Jadi makanya tidak mungkin kita berjihad nampaknya untuk saat ini dengan angkat senjata. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak mustahil. Makanya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Harus kita bersiap, siapkan iman, siapkan ilmu, siapkan juga siapkan tenaga. Jangan jadi orang lemah. Nah, jelas? Ya kalau jelas selesai kita. Nah, saya kira sampai di sini kajian kita. Saya tidak tahu.